Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah video part ketiga yang berkaitan dengan kitab Risalah Jami'ah. Pembahasan kita kali ini masuk ke dalam pembahasan fikih. Yang pertama, faslun. Kata beliau, penulis rahimahullah, langsung dimasukkan ke dalam permasalahan wudu. Sebelum masuk masalah wudu, wudu termasuk salah satu kegiatan toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah dalam sisi bahasa adalah an-nadhafatu wal khulusu minal adnas hisyatan kanat au ma'nawiyah. Bentuk kegiatan bersih-bersih an-nadhafatu wal khulus, melepaskan diri, hisyatan kanat minal adnasi hisyatan kanat au ma'nawiyah. Segala sesuatu yang kotor, baik itu hissi. Apa itu hissi? Hissi itu bentuknya adalah nampak oleh panca indera. Contohnya adalah, maaf jangan ngomong nih, misalnya ingus. Nah, ini namanya apa? Ini namanya adnas hissiyah. Yang kedua, hissiyah ma'nawiyah. Adnas ma'nawiyah. Apa itu? Kotoran secara ma'nawi yang tidak nampak oleh kasat mata. Contohnya adalah hasad. Ya, inilah mu'alif rahimahullah dalam kitab syuruhatnya mengatakan seperti ini. Kemudian secara istilah, ini adalah raf'ul hadas wa izalatun najas fi ma'nahuma au ala suratihima, yaitu kegiatan perbuatan raf'ul hadas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis, baik seperti makna keduanya atau surah keduanya. Ini pembahasan ini ada di dalam kitab-kitab mutawalat dan tidak ada di dalam kitab mukhtasarat sebagaimana kitab Risalah Jami'ah. Insyaallah apabila ada kesempatan yang lain akan kita bahas secara panjang lebar. Wallahu a'lam bishawab. Faslun, pasal fi furudil wudu. Pasal ini membicarakan tentang masalah furudul wudu, hal-hal yang wajib dilakukan ketika wudu, atau gampangnya disebut arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Furudul wudu'i sittatun. Rukun-rukun wudu ada 6. Ini dapat dari mana? Apakah para ulama mengambil dari akalnya sendiri? Tidak. Ini dari Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah disebutkan, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, furudul wudu yang 4 ini diambil dari Al-Quran. Adapun yang kedua adalah dari mafhum apa? Mafhum dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu ini innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu apa? Berdasarkan niatnya. Maka segala amalan tanpa niat itu tertolak. Kemudian yang terakhir tartib. Tartib itu berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW yang apa? Tidak pernah satupun Rasulullah SAW itu melakukan wudu dengan cara terbalik. Kita akan jelaskan satu persatu secara rinci bagaimana arkanul wudu. Al-awwalu, yang pertama, niat. Apa itu niat? Niat adalah qasdu syai'in, menuju sesuatu atau menginginkan sesuatu. Dalam secara istilah disebut qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi atau muqtarinan bi fi'lihi, menuju sesuatu yang diiringi dengan perbuatannya. Misalnya gini, misalnya seorang ingin berwudu, maka kapan niat itu betul-betul ada dalam hatinya? Ketika apa? Ketika dia sudah mengiringi keinginannya itu dengan apa? Dengan perbuatannya. Seperti apa? Langsung membasuh muka. Nah, ini rukun yang pertama. Rukun kedua dari wudu. Yang kedua, asani ghuslul wajhi, membasuh wajah.
Mana yang dimaksud wajah di sini? Nah, kata mu'alif rahimahullah, wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini wadh-dhaqani tulan. Kata beliau, min manabiti sya'ri, dari di mana rambut kepala itu tumbuh. Ini batasannya, batasan wajah. Kemudian ila muntahal lahyaini wadh-dhaqani tulan. Secara horizontal, secara vertikal, ini dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai rahang bawah, sampai dagu sini. Nah, ini disebut wajah secara vertikal. Secara horizontal bagaimana? Wa ardhon minal udhuni ilal udhun. Dari telinga sampai telinga. Nah, itulah diberikan apa? Pengertian oleh para fuqaha. Wa tsalits, yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh tangan sampai siku. Nah, basuh tangan sampai siku. Nah, tangan di sini ada 3 pengertian. Tangan secara umum, kemudian tangan dalam had atau hukuman pencurian. Yang ketiga, tangan dalam masalah wudu. Tangan secara umum itu adalah dari ujung jari jemari sampai lengan, itu disebut tangan. Adapun tangan yang berkaitan dengan hukuman pencurian ini yaitu dari mana? Dari ujung jari jemari sampai pergelangan. Nah, adapun di sini tangan menurut yang berkaitan dengan wudu adalah hanya sampai siku. Bagaimana caranya? Membasuh kedua tangan dari jari jemari dulu atau langsung dari sini? Dari siku. Ternyata apa? Ternyata dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Yang penting apa? Yang penting adalah air itu menyeluruh dari jari jemari sampai siku. Yang keempat, ar-rabi', mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi. Rukun yang keempat adalah membasuh, bukan membasuh di sini. Mashu bermakna mengusap. Dalam bahasa Arab, mashu di sini usulul balal faqat. Hanya dia menyampaikan sampainya bahasanya saja. Jadi cukup diusap meskipun sebagian aja. Min basyaratir ra'si aw sya'rin. Sebagian dari kepala. Bisa dari belakang, depan, samping, kiri. Nah, kemudian ada kasus. Misalnya ada orang yang memiliki rambut panjang sampai sini. Maka kalau dia mengusap rambut di sini maka tidak sah. Karena bukan apa? Bukan fi haddihi, bukan di fi haddir ra's, bukan di batasan kepalanya. Maka apa? Ketika seseorang ingin mengusap kepalanya, maka di bagian kepala sini. Setelah apa? Setelah bagian batasan antara wajah dengan kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Ustadz, bagaimana seseorang mengusap kepalanya seluruhnya?" Maka itulah khurujan min khilafi man aujabahu. Dalam mazhab Syafi'i ini adalah sebuah sunnah ketika seseorang keluar dari khilaf mazhab yang mewajibkan mengusap kepala secara seluruhnya. Yang kelima, ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jadi semuanya harus terkena apa? Harus terkena air. Lalu bagaimana kalau misalnya jari jemari itu tidak sampai Ustaz, nggak tahu ini berapa? Menit ke-9 salah, lanjut ke menit 9.40. Oke. Bentar. Yo. Nah, yang kelima, ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan ini dibasuh seluruhnya apabila di sela-sela jari jemari kita tidak yakin bahwasanya air tersebut masuk ke situ, maka apa? Wajib digosok. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, as-sadisu at-tartibu 'ala hadzal kaifiyah. Tadi di depan sudah kita jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah melakukan wudu dengan cara terbalik.
Wallahu a'lam bishawab. Qala al-mu'allif rahimahullah, ghuslul janabah. Ghuslul janabah. Mu'allif rahimahullah membicarakan tentang masalah cara bagaimana seseorang mandi wajib. Ya. Jadi mu'allif rahimahullah dalam kitabnya memulai bab fikih tentang bagaimana mengangkat hadas besar dan kecil. Yang kedua ini adalah mengangkat hadas besar. Kata beliau, wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin bi naumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'a niyyati raf'il janabah. Kata beliau, barang siapa yang memiliki janabah, hadas besar, baik itu disebabkan mujama'ah, hubungan suami istri, aw khuruji maniyyin, atau disebabkan keluarnya mani, binaumin disebabkan tidur atau selainnya, lazimahu ghuslu jami'i badanihi, wajib hukumnya mengguyur seluruh badannya dengan air. Ya, dengan syarat apa itu? Syaratnya adalah niyah. Dengan niat mengangkat hadas besar. Kenapa? Karena dengan niat inilah membedakan mana mandi untuk bersih-bersih dan mana mandi untuk mengangkat hadas besar. Itulah salah satu faidah dari niat. Qala al-mu'allif rahimahullah, nawaqidul wudu'i, hal-hal yang menyebabkan wudu itu batal. Nah, meskipun hanya salah satu dari perkara-perkara yang akan disebutkan nanti. Wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilain. Yang menyebabkan batalnya wudu adalah al-khariju min ahadis sabilain. Para fuqaha memberikan takbir atau memberikan diksi yang sangat dakik sekali, sangat jeli dan detail. Al-kharij, kata beliau, al-khariju min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalur, qubul dan dubur, depan atau belakang. Kata al-kharij di sini, baik keluarnya itu dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka wudunya itu batal. Al-qubuli awid duburi, baik depan maupun belakang. Alamakan, maksudnya alamakan, baik yang keluar itu sengaja maupun tidak sengaja, baik yang keluar itu biasa yang keluar ataupun yang tidak biasa keluar. Misalnya seseorang berak, biasanya keluar, tinja. Tetapi ternyata fi ba'dil ahyan, kadang-kadang orang itu berak keluarnya malah kerikil misalnya, tetap dia batal. Wallahu a'lam bishawab. Wa yanqudul wudu'a zawal aqli binaumin aw ghairihi, dan membatalkan wudu zawalul aqli, yaitu hilangnya akal disebabkan oleh tidur atau selainnya. Bisa itu tidur, kemudian pingsan, kemudian mabuk, maka dia hukum wudunya adalah batal. Yang kedua, wa yanqudul wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinil maq'adatu minal ard. Yang kedua adalah batalnya wudu itu disebabkan adalah hilangnya akal. Yang maksud di sini adalah hilangnya tamyiz. Binaumin aw ghairi, disebabkan tidur atau selainnya. Bisa karena tidur, bisa karena mabuk, atau bisa karena pingsan. Illa nauma mumakkinin maq'adatu minal ard, kecuali duduk dalam posisi yang dia itu mapan. Apa maknanya? Mumakin adalah angin yang ada pada duburnya tidak keluar. Maka di sini mumakin ada 4 syaratnya. Syarat pertama adalah mumakin, mapan. Yang kedua adalah dia dalam kondisi ideal, tidak gemuk dan juga tidak kurus. Kenapa? Kalau dia gemuk, maka di sana ada tajafi, adanya jarak antara lubang duburnya dengan tanah, sehingga menyebabkan angin itu keluar. Maka harus ideal, maksudnya enggak terlalu gemuk dan enggak terlalu kurus. Yang ketiga, hendaknya dia bangun di tempat yang sama di mana dia tidur, bukan diangkat sama orang lain. Kalau diangkat sama orang lain maka atau bangun di tempat yang berbeda, maka diduga dia batal, diduga ada angin yang keluar. Yang keempat adalah tidak dikabarkan oleh orang yang sikoh atau orang yang maksum bahwasanya dia telah batal wudunya.
Yang ketiga, wa yanqudul wudu'a masuku buli au duburi adamiyyin minhu au min ghairihi bi batnil kaffi wa bunil asabi'. Yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur, depan atau belakang adami, milik manusia, bukan milik hewan. Sebab apa? Manusia itu memiliki kehormatan. Kalau hewan itu tidak memiliki kehormatan. Minhu au min ghairihi. Baik milik sendiri maupun milik orang lain. Dengan apa menyentuhnya? Bibatnil kaffi. Bibatnil kaffi. Ya, perut tangan bagian dalam. Wa butunil asabi'. Butunil asabi'. Ya, di jari jemari bagian dalam. Kabiron kana au saghiran walau waladahu mayyitan. Baik yang menyentuh orang dewasa maupun anak kecil. Walau waladahu mayyitan. Meskipun apa? Meskipun anaknya. Contoh gini. Seorang ibu ingin menyeboki anaknya. Maka apa? Maka supaya tidak batal. Nah, supaya tidak batal dengan cara apa? Dengan cara tadi itu harus menggunakan hail. Pemisah antara kulit dengan duburnya. Kalau tidak, dengan bibutun asabi' wa bitnil kaffi bibutun asabi', maka apa? Wudunya batal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat terakhir, wa yanqudul wudu'a iltiqa' basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hail. Bertemunya dua kulit. Nah, pertama dua kulit. Kulit siapa? Rajulin wa imra'atin, berbeda jenis, laki-laki dan perempuan. Syarat yang terusnya adalah kabiro ini, dua-duanya dewasa. Maksud di sini adalah balagha haddis syahwah, bulug haddis syahwah, sudah mencapai batasan orang itu bernafsu. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau laki-laki dengan apa? Intisyaruz zakar, atau dengan cara ereksi. Kalau melihat lawan jenisnya maka dia adanya apa? Adanya isarah, adanya apa? Adanya tangsangan dengan apa? Intisyaruz zakar, ereksi. Kalau dalam perempuan itu apa? Kalau perempuan ada mailul qalb, ada kecondongan hati kepada laki-laki. Itu adalah dobit atau titik tolak ukur orang tersebut sudah mencapai titik bernafsu. Ajnabiyah ini, dua orang tadi yang bersentuhan adalah ajnabiyah, bukan mahram. Ajnabiyah ini bukan mahram, yaitu orang yang bisa dinikahi. Syarat kelima, bila hailin, tanpa adanya pembatas antara kulit laki-laki dan perempuan. Misalnya ada seseorang menyentuh kulit laki-laki atau perempuan gini. Misal perempuan, ini laki-laki. Kita menyentuh karena ada kain yang memisahkan antara kulitnya, maka apa? Maka wudunya tidak batal. Illa dhufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu'a. Kecuali antara laki-laki dan perempuan tadi menyentuh gigi, ya, menyentuh kuku atau rambut atau gigi, maka itu tidak batal. Mengapa tiga benda tadi tidak batal? Kuku, gigi dan rambut, karena tiga-tiganya laisa fi madhinnati talazzud. Karena tiga-tiganya bukan tempat untuk saling menikmati at-talazzud. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.